bilang habis makan durian jangan minum kopi, mati dia bilang. Salam dari Dopil 2 Kota Malang nomor urut 5. Oh siap mas. Salam. Jangan banyak-banyak mas. Enggak, gue cuma makan satu ini. Info pergerakan selanjutnya. Ndang balik Yogyo tak Anteni terus bablas Jakarta wih. Sesuk BPKB ini tak cipu ya. Di tak cepakno duren gue kue spesial. Spesial untuk Mas Andi Tato. Aku ngerasa duwe dulur di. Jadi ono duren akeh tak cepakno gue kue. Lu kurang piye aku. Apa dipangan kunto tak seneni mau. Tojo, iku gue Andi aku. Moko apa jipuk tak seneni. Ojo kok iku gue Andi aku. Tenang, gue tekan gini kumanan pokoknya. Aman. Pokoknya tak sisain gue kue pokoknya. Spesial si paling gede. Ini pakai caping nggak habis tanam padi maju kan mas? Kagak, gue tadi masuk ke sawah terus nanam bibit doang terus dipoto udah naik lagi. Kagak bisa jalan mas gue di sawah. Gue masuk ke sawah kan tenggelamnya sampai ke paha mas. Kini saya montang manting kono enak-enakan pesta. Loh, bos wajar nondi. Loh kini ki bos kok. Gua kan montang manting, lah terus kowe lapo gaweanmu? Mosok lho, ono bos duduk manis anak buah montang manting kok malah anak buahnya maidu bos iki. Ora cetha wong ya. Wes kowe ra usah iku undang balik, tak cepakno durian spesial nggo kowe wis. Di rumah siapa? Ini di garasi Galino, lu ketik aja. Tegel menari-nari di atas penderitaanku. Loh, memang itu yang baik dan benar ya kok yang ngono kuwi. Lagi rame di Twitter penumpang hilang iPad di bis Rosin. Sudah saya jelaskan tadi di awal di awal live kita mas. Ntar di ini aja ditonton balik. Di itu tempatnya si salah Reno. Bayar apa gratis mas duren mas? Gue ini di mana-mana temen banyak mas. Rokok ada yang nganterin, duren ada yang nganterin, tidur ada yang nyiapin. Entahlah, bias inilah mas. Jadi orang jahat itu begini enaknya. Mas yang duwe kebun duren goleki duren. Ini pantas kok capingan. Komentarnya tentang juga udah gua komentarin tuh di tempatnya siapa namanya Pak Ahmad Saroni mas. Bikin jelek Pak Prabowo aja. Lu kampanye kayak mau ngejilat kayak mau apa, jangan bawa sholat lah, jangan bawa akidah mas, jangan bawa ubudiyah. Masa dia bilang sholat dipakai bercandaan. Gara-gara para fanatik katanya para pemilih Pak Prabowo kalau sholat imamnya habis baca waladhdallin, habis baca Fatihah, makmumnya nggak mau bilang amin katanya mas. Kan parah mas. Terus tahiyatnya bukan begini, tapi begini. Gue ini pendukung Pak Prabowo mas, pendukung Mas Anies juga, pendukung Mas Ganjar juga. Lu mau kampanye, mau ngejilat, mau ngapain silahkan. Bab agama jangan dibawa-bawa, dipakai buat bercanda. Tadi udah gue komenin di tempatnya Pak Ahmad Saroni. Dokter Chandra, how are you? Negeri jiran hadir mas boy. Oh siap. Di tak cepakno duren gue kue spesial. Tenang. Mau apa dipangan moko tak seneni moko. Mojo iku gue Andi aku. Dok, Jogja hari ini cantik loh. Cantik. Mas Mahendra tiket Jawa Tengah Karanganyar belum ada. Karanganyar mana? Karanganyar Pekalongan apa Karanganyar mana? Kalau Karanganyar Pekalongan Pego. Kalau Karanganyar Jaten nggak ada. Acaranya apa mas boy? Acaranya ngelunasin 06 mas, perpindahan. Yang salah Pak Zulkifli dulu mas. Ya emang gue lagi ngomongin dia. Ngarit untuk pirang karung mas. Nol udah beres, udah. Besok BPKB-nya datang, udah. Tadi udah gue selesain semua. Kayak orang-orang, oh itu video Pak Julhas mas.
Gus Mail, tumben kamu baru kelihatan, dari mana saja? Setelah dilaporkan nasib Rian Mahendra sekarang menjadi petani, ntar di Detik keluar Mas. Oh, boleh juga tuh Mas, bikin ini SS tampang gua sesedih mungkin Mas, biar yang laporin gua ke polisi bahagia Mas. Wah, Rian nyungsep jadi petani sekarang, boleh Mas? Mas, kalau ulama Gus ikut acara kampanye gimana refleks? Ya itu mah bebas lah, emang ulama nggak punya hak demokrasi juga Mas, nggak punya hak asasi juga manusia, tetap punya lah, itu hak mereka lah. Mereka mau ikut kampanye, mau dukung A, B, C, sesuka mereka, itu kan hak mereka sebagai warga negara. Kecuali kalau mereka kampanye jelek-jelekin orang lah, itu beda, karena apa? Nggak apa namanya, nggak sesuai dengan syariat. Pakai caping karena apa Mas? Gua abis pencitraan Mas, kan gua mau nyalek, wajar lah. Lagi mode petani, besok lu ngeliat gua mode nelayan Mas. Ini lagi mode petani dulu. Namanya caleg Mas, wajar lah. Apalagi waya-waya kayak gini, waya kampanye banyak pencitraan ya kan. Ini lu sekarang ngeliat gua lagi mode petani, besok lu ngeliat gua pancing Mas, mode nelayan, ya kan? Besok lu ngeliat gua kalungan anduk, mode supir truk, bisa aja Mas. Nanam padinya maju atau mundur Mas? Mana bisa Mas gue maju mundur, orang gue masuk ke sawah tenggelam, buru-buru jalan, buru-buru mundur maju. Gue masuk ke sawah Mas, kan lu dulu pernah gue ceritain, gue nemenin temen gue Daud Mas, tahu Daud nggak lu? Nah, nemenin temen gue Daud, temen gue masuk ke sawah sebetis Mas, gue sepaha, gimana mau jalan? Gue nyemplung ke sawah, malah temen gue yang repot Mas, narik gue dari sawah. Untung gak nyari keren dia. Istimewa Jogja, Jogja, Jogja istimewa, Jogja, Jogja. Ini viewer gue 476, kagak ada yang orang Jogja. Nggak pengen gila-gilaan bareng sama gue di sini Mas. Mumpung gue lagi di Jogja loh. Mas, masih inget nggak jalan belakang terminal Kartasuro saiki rame Mas? Rame apa Mas? Traktornya ke parter. PO sebelah lagi rame masalah barang hilang, komplotan maling. Fitnah itu, sembarangan aja, hati-hati ngomong. Main ngejudge aja komplotan sama krunya. Wah, jangan begitu. Gini loh Mas, kalian tuh harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah Mas. Jangan mentang-mentang satu PO lagi diincar sama sindikat, dimainin, terus lu anggap mereka punya jaringan sama krunya. Rosalia itu Mas, milih kru, sampai backgroundnya Mas dicekin. Ada tangannya, ada tato kagak keterima Mas, Rosalia itu. Saya coblos caleg PKN dapil Kalimantan, siap Mas. Jadi Rosin Mas, ngelamar, dia nerima karyawan, nggak asal-asalan Mas, nggak kita-kita. Tangannya ada gambar tato kucing aja nggak diterima. Backgroundnya jelas. Rosalia sama kayak Bluebird ya, ketat. Sekelas Rosalia kok gak ada CCTV untuk aman Mas? CCTV itu bukan kewajiban. Satu hal ya, CCTV itu bukan kewajiban. Tidak ada peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mewajibkan bisnya harus ada CCTV. Karena ngelola CCTV itu nggak gampang juga Mas. Dia butuh server, butuh apa ya, manajemen kontrol lah untuk hal itu. Dulu HR pernah coba Mas, memang berat banget. Kalau bisa jalannya banyak itu berat. Tapi CCTV itu jadi bentuk fasilitas Mas, bentuk fasilitas yang diberikan dari perusahaan untuk keamanan dan kenyamanan konsumen. Tapi jangan salah juga, banyak konsumen yang nggak suka Mas dipasangin CCTV karena mereka merasa diawasi kayak maling Mas. Tuh. Jadi itu buat gua hal yang ada positif, ada negatifnya sih. Ada penumpang yang nggak suka naik bis yang ada CCTV-nya karena mereka ngerasa privasi mereka jadi terusik. Gitu. Ada juga gitu. Jadi jangan nyalain bis yang nggak ada CCTV-nya. Kan kalau orang punya niat jahat belum tentu karena ada niat Mas. Siapa tahu karena ada kesempatan, kalau kata Bang Napi dulu ya kan. Tapi kalau gua lihat dari modus operandinya yang terjadi sama Rosin kemarin, itu sindikat itu.
Itu sindikat kayak tahun-tahun 2000-an dulu, gunain yellow page. Tapi di era-era tahun 2010-an ke atas itu biasanya udah pada gunain keramik. Makanya gua heran, itu malingnya bisa punya yellow page, beli di mana dia? Emang zaman sekarang masih ada yang jual? Aduh. Yora mas, penumpang malah seneng. Mas, nggak semua. Kan gue udah bilang. Ya kamu bagian yang seneng ada CCTV. Tapi ada penumpang yang nggak suka dipasang CCTV, mas. Karena mereka ngerasa privasi mereka terusik. UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, penyelenggara wajib menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan. Ya memang. Betul. Ada aturan tentang CCTV di situ? Nggak ada. Keamanan jelas, bis ada aparnya, ya kan? Supirnya orang-orang yang punya sertifikasi, ya kan? Krunya orang-orang yang terpilih. Armada dalam kondisi yang layak jalan. Itu kan bentuk keamanan, mas. Ya kan? Nggak ada di situ tertera harus pasang CCTV, mas. Tuh begitu. Tapi yang jelas itu sindikat, mas. Dan sindikat kayak gitu setahu gue ya. Kan dulu gue pernah ngebersihin. Ya bukan ngebersihin dari bis kita, dari HR dulu, mas. Jadi HR tuh dulu pernah di TO kayak gitu, mas. Itu dulu gue ngebersihin yang Salatiga, gue bersihin Semarang sama Rawamangun, mas. Temuin, mas, pentolannya. Emang agak dicakar, nancepin taring dikit ke mereka. Karena biasanya begitu tuh dia punya jaringan, mas. Dan mereka biasanya kalau udah dapat yang empuk nih, POX empuk nih misalnya, kita main di sini aja. Ya udah, mas. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali, kejadian terus pasti. Tapi lu nggak usah khawatir, Rosalia itu perusahaan besar, mas. Dia punya jaringan-jaringan intel juga punya, operasionalnya juga jalan. Gue yakin mereka nggak akan tinggal diam, pasti dibersihin ini jaringan ini. Itu sindikat itu, mas. Dan lu nggak bakal bisa ngebedain sindikat-sindikat itu sama penumpang biasa, mas. Karena mereka beli tiket, pakaiannya lebih rapi dari lu biasanya. Dulu pernah tuh kita ngegap orang beli tiket, mas. Lu tahu nggak? Pakai dasi, mas. Pakai hem, kayak orang baru pulang kerja, bawa tas, koper. Kayak gitu mereka modelnya dulu. Dulu era-era tahun 2008, 2009. Kerja sama-sama kru juga ada, mas. Kalau yang kerja sama-sama kru itu biasanya coro, mas. Coro itu yang copet-copet yang di bawah itu loh. Dan biasanya naiknya dari Cikampek, itu biasanya dulu. Itu kerja sama-sama kru biasanya. Tapi kalau yang modelnya rapi-rapi kayak gitu enggak, mas. Mereka bergerak sendiri biasanya, punya jaringan sendiri.